بسم الله الرحمن الرحيم. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma binti Sakhr binti Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Muhammad SAW menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Muhammad SAW memberinya gelar As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Muhammad kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah dari keturunan Bani Tamim, subsuku bangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Masa bersama Nabi. Ketika Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu Muhammad SAW menjadi tetangga Abu Bakar. Sejak saat itu mereka berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia sama, pedagang dan ahli berdagang. Memeluk Islam. Dalam kitab Hayatus Sahabah bab dakwah Muhammad SAW kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Nabi. Abu Bakar kemudian mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istrinya, Hutailah binti Abdul Uzza, tidak menerima Islam sebagai agama sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi muslimah. Juga semua anaknya kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga ia dan Abdurrahman berpisah. Penyiksaan Quraisy. Sebagaimana yang juga dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal, ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya kemudian memberinya kemerdekaan. Peristiwa Hijrah. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad SAW secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Selama masa sakit Rasulullah SAW saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya.
Bahkan pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut menjadi sumber perdebatan. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah adalah subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan Syiah. Di satu sisi, kaum Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib atau menantu Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin, dan dipercayai ini adalah keputusan Rasulullah sendiri. Sementara kaum Sunni berpendapat bahwa Rasulullah menolak untuk menunjuk penggantinya. Kaum Sunni berargumen bahwa Muhammad SAW mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Sementara Muslim Syiah berpendapat bahwa Nabi dalam hal-hal terkecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dan lain-lain tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa hidayah dan bimbingan, apalagi masalah kepemimpinan umat terakhir. Banyak hadis yang menjadi referensi dari kaum Sunni maupun Syiah tentang siapa khalifah sepeninggal Rasulullah, serta jumlah pemimpin Islam yang 12. Terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing kaum tersebut, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya atau berbaiat kepada Abu Bakar dan dua khalifah setelahnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kaum Sunni menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias, dan Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Sementara kaum Syiah menggambarkan bahwa Ali melakukan baiat tersebut secara pro forma, mengingat ia berbaiat setelah sepeninggal Fatimah istrinya yang berbulan-bulan lamanya, dan setelah itu ia menunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik. Perang Ridha. Segera setelah suksesi Abu Bakar, beberapa masalah yang mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan kematiannya, komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Ridha. Dalam Perang Ridha, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib al-Hanafi, yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kazab atau Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid, sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Washi, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindunistri Abu Sufyan karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam perang Uhud. Al-Washi kemudian bertaubat dan memeluk Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan terhadap Hamzah. Al-Washi pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah, Hamzah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah, yaitu Nabi palsu, Musailamah al-Kazab." Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih kesuksesan. Pelestarian Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah al-Kazab,
dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Kematian Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW.